Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis di sesi kelima. Kali ini Ibu akan membahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang menerangkan tentang sholat dan sabar itu sebagai penolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini Allah menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat tersebut memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia kalian dengan kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Pada akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya salat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang tunduk dan patuh kepada Rabb mereka. Hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar melakukan, mengucapkan lafaz dan gerakan sholat secara zahir, melainkan yang dilakukan dengan menghadirkan hati dalam melaksanakannya. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Rawahu Ahmad wa Nisa'i. Bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Sabar menurut Imam Al-Ghazali terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. 2. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Pertama, kesabaran dalam menjalani ketaatan. Sholat 5 waktu terus tiap hari dikerjakan tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun. Sesibuk apapun tetap mengerjakannya. Separah apapun penyakit yang diderita, selama akal masih berfungsi, sholat tetap menjadi kewajiban. Saat bulan puasa, selama sebulan penuh bersabar menahan segala ujian, lapar dan dahaga di siang hari. Dalam hal ibadah, semua dilakukan dengan senang hati tanpa ada rasa capek yang menghampiri. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Sungguh di dalam hati ini ada keinginan untuk melanggar larangan-larangan yang sudah digariskan agama. Hanya saja kita dituntut untuk bersabar pada semua itu, karena balasannya bagi mereka yang bersabar atas kemaksiatan adalah pahala. Yang ketiga, sabar menerima ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala tetap harus disikapi dengan sabar. Hati harus qanaah atau menerima ujian tersebut. Yakinlah, ujian yang diberikan pada makhluk sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya melebihi batas keimanan yang dimiliki. Tiap-tiap hamba tingkat keimanannya tidak sama, sehingga tingkat ujiannya juga berbeda. Semakin tinggi keimanan yang dimiliki,
maka semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan. Demikian materi yang Ibu berikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.